sekarang saatnya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Nah, itu. lahir barunya itu karya Roh Kudus itu yang mengubahkan. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom sahabat Alpetra Ministry, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu cinta Tuhan, cinta keluarga dan juga jaga kesehatan ya. Kita hari ini ketemu lagi bersama Om Yan yang akan memberikan apa sama kita. Nah, sebelumnya mari kita akan menyapa. Shalom Om. Shalom Pak Alfa. Ya Om, silakan Om menyapa sobat Alpetra terlebih dahulu. Shalom sahabat Alpetra. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, langsung berkati. Ya, ada penonton setianya Om tuh yang juga suka kirim salam lewat komentar ya. Buat Etiur Mina Napit. Nah ini sama Om Yan disapa langsung ya Om. Salam balik, salam balik. Nah tuh salam balik katanya ya. Baik Om, kita hari ini mau ngebahas tentang isu yang lagi rame nih Om. Yaitu tentang pengangkatan Om. Wah ini katanya ada yang bilang bulan ini Om pengangkatan. Ada juga yang bilang bulan Desember pengangkatannya. Waduh itu gimana ya Om? Dari zaman dahulu kala ada aja orang yang berani menafsirkan seperti itu ya Om. Menentukan tanggalnya gitu. Padahal firman Tuhan bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 2 kan, hari Tuhan itu atau pengangkatan juga kan nggak ada yang tahu kan kapan Tuhan datang seperti pencuri di malam hari kata Paulus ya Om ke jemaat Tesalonika. Nah Om, kita hari ini mau ngejelasin nih ke sahabat Alpetra lagi-lagi ya dan buat sahabat Alpetra yang pernah nonton eh, penjelasan Om tentang rapture. Nah ini kita mau bahas lagi tentang rapture atau pengangkatan. Baik Om, sebelumnya pertanyaannya Om, itu pengangkatan itu Om yang benar itu pengangkatan gereja atau pengangkatan orang percaya Om? Atau beda atau sama pengangkatan orang percaya sama pengangkatan gereja? Itu sama. Karena gereja itu orang percaya. Iya. Gitu, tapi orang percaya yang sudah mengalami keselamatan dan lahir baru. Itu Iya. yang dibilang gereja yang hidup. Jadi nggak ada bedanya ya Om, pengangkatan orang percaya atau pengangkatan gereja sama aja ya. Nah ya Om, ini Om, terus gimana Om? Tanggapan Om tentang ada yang selalu aja ya, ada yang berani menyatakan bahwa bulan ini, tanggal ini gitu Om. Itu gimana Om, pendapat Om? Kalau kita kan sudah tegas ya mengatakan waktunya itu tidak seorang pun yang tahu Iya. kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya itu kan sesudah pengangkatan itu. Jadi tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya Om. Nah Om, tapi kalau ciri-cirinya kita bisa tahu nggak Om? Atau tanda-tandanya ada nggak Om? Bahwa Tuhan Yesus mau datang, terus kita mau diangkat gitu. Ya itu memang Alkitab itu
mengatakan ada beberapa fase ya. Tetapi yang paling penting itu apabila pekabaran Injil sudah selesai, artinya jiwa-jiwa yang diselamatkan dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum itu genap jumlahnya. Maka pada waktu itulah ya akan terjadi sesudah jumlah orang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, yaitu terjadi pengangkatan. Oh, itu ya Om. Jadi salah satu cirinya itu ketika Injil sudah disebarkan ya Om ya ke seluruh penjuru dunia ya Om. Dan tadi kata Om kalau udah genap jumlah jiwanya gitu ya Om. Nanti Tuhan Yesus berarti betul-betul akan segera datang dan pengangkatan akan terjadi. Ya, jadi tidak bisa dikatakan seperti apa, tapi itu bahwa di antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum, Ya. itu yang percaya pada Tuhan Yesus yang diselamatkan itu mencapai jumlah yang genap menurut Tuhan. Oh, Artinya sudah cukup jiwa yang diselamatkan menurut ya, rencana Tuhan Yesus. ya Om. Nah, tadi di depan Menurut rencana Allah Bapa, katanya karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu tidak ada yang tahu, bahkan Tuhan Yesus pun membatasi diri, itu hanya Allah Bapa yang menentukan kedatangannya yang kedua kali. iya Om. Tadi Om di depan juga bilang bahwa yang nanti akan pasti diangkat sama Tuhan itu sudah lahir baru, sudah betul-betul keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Om ya. Dan itu kan berarti kalau lahir baru itu diubahkan Om. Nah, waktu pengangkatan itu Om, apa yang terjadi ketika orang percaya diubahkan Om? Yang diubahkan itu jasmaninya, rohaninya atau gimana Om? Jadi pada waktu pengangkatan atau rapture itu, orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan baru itu tiba-tiba menghilang. Oh, iya Om. Diubahkan karena dia menghilang. Itu waktu diangkat itu berarti setelah diubahkan apanya Om? Karena udah lahir barunya, dirubahkan kehidupannya atau dirubahkan jasmaninya, fisiknya gitu Om. Ya saya jelek nih Om, jadi ganteng gitu waktu diangkat. Ya, jadi orang-orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan lahir baru itu tiba-tiba ya menghilang begitu pada waktu pengangkatan itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu kadang-kadang pertanyaan anak-anak. Lalu bagaimana pakaiannya? Katanya apakah Iya. tertinggal? Apakah katanya jasmaninya kan diubahkan? Apakah jasmani yang lama itu juga tertinggal? Nah, itu kan tidak ada penjelasan, tetapi kita mengatakan diubahkan. Nah, apakah juga baju-bajunya juga diubahkan, kan tidak ada penjelasan. Tapi kemungkinan besar baju-bajunya ketinggalan di dunia. Jadi pakaiannya ditinggalkan di dunia ya. Jadi dia mendapatkan tubuh kemuliaan itu merupakan pakaian yang baru. Iya ya Om. Lagian di surga kan nggak kayaknya nggak ada apa pemikiran pakai baju ini baju itu ya Om. Semuanya pakai baju putih gitu ya Om ya katanya ya Om. Nggak dikatakan baju putih, ke pakaian apa tubuh kemuliaan. Oh tubuh Jadi kemuliaan. tentu itu seperti tubuh yang bersinar ya. Tetapi itu waktu Tuhan Yesus apa Elia sama siapa itu Musa dan Elia itu menemui Tuhan Yesus di atas bukit itu ya itu dalam kemuliaan. Nah pakaiannya ya seperti tentu tidak telanjang ya, tetapi yang umumnya aja, jadi itu pakaian yang biasa orang-orang Israel gitu ya. Tetapi nanti kan pakaian kemuliaan kan Ya, dari sorga. ada sendiri ya Om yaitu. Nanti kalau mau tahu ya tunggulah diangkat sama Tuhan ya Om. Baru tahu. Berjagalah dan berdoalah Nah, itu ya Om. supaya jangan ditinggalkan. Nah, iya Om. Terus juga jangan sampai namanya nggak ada di buku itu ya Om, buku kitab kehidupan ya. Harus ada di buku kitab kehidupan tuh kalau mau selamat dan mau
nanti pas pengangkatan diangkat sama Tuhan Yesus? Ada Ya, nggak namanya ya Om? ini perlu dijelaskan juga. Jadi pada waktu seseorang bertobat, sungguh-sungguh ya terima Tuhan Yesus, lalu mengalami kelahiran baru secara rohani, itu otomatis namanya langsung dicatat di dalam kitab Al-Hayat itu. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali akan ikut dalam pengangkatan. Itu kalau masih ada di dunia. Oh iya, kalau masih ada di dunia ya Om. Kalau udah nggak ada. Ya. eh. Tapi kalau sudah meninggal ya kan duluan diangkatnya. Oh iya Om. Tapi Hampir bersamaan itu. oh iya. Jadi begini, kalau ini kan orang yang diselamatkan itu kan kalau meninggal dunia kan langsung tuh ya diangkat. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, jadi yang lebih dulu dipanggil Tuhan Yesus itu nanti turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ketemu dengan orang-orang Kristen yang masih ada di dunia yang sudah lahir baru lalu diangkat gitu. Oh iya Om. Ini Om, saya mau bacain ayat nih Om, karena tadi Om menjelaskan seperti itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nanti mohon sama Om dijelasin Om. 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya Om ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau di ayat yang ke-16-nya Om, itu dibilangnya akan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, itu gimana Om? Ya itu ada seperti urut-urutannya ya. Ya. Jadi yang orang Kristen yang sudah diselamatkan tapi meninggal dunia itu akan diangkat lebih dulu katanya. Tapi Oh, sebenarnya kan iya. sudah ada di sana. Sebenarnya sudah bersama-sama dengan Oh, Tuhan. iya iya Om. Cuman ini jadi apa namanya supaya jelas aja bahwa itu seperti kebangkitan itu. Padahal mereka sudah dibangkitkan dulu gitu. Oh iya Om, kan kalau orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kalau udah meninggal pasti masuk surga ya Om ya. Jadi Iya. udah harus jadi pegangan tuh buat semuanya ya Om. Kalau yang belum percaya Tuhan Yesus, belum lahir baru ya silakan sekarang saatnya untuk lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Ya Om. Nah Om, Ya istilahnya itu bukan sekarang saatnya untuk lahir baru. Sekarang saatnya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. nah Gitu. itu. Lahir barunya itu karya Roh Kudus itu yang mengubahkan. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Iya Om. Oke Om. Selanjutnya Om, eh, ada nggak sih Om sebetulnya hubungan masa kesengsaraan dengan masa pengangkatan ini Om? Ya, jadi memang banyak tafsiran ya. Tetapi uh, saya lebih memilih tafsiran yang mengatakan jadi sebelum terjadi kesengsaraan besar. Sebelum terjadi kesengsaraan besar itu orang-orang Kristen yang sudah lahir baru diubahkan dan diangkat gitu. Iya, Tetapi kan tafsiran kan tidak hanya satu. Ada juga katanya yang iya. ikut dulu kesengsaraan 3,5 tahun gitu ya. Tapi kita tidak mau berdebat. Tapi kita semua yang penting itu kita segeralah bertobat, terima Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan kelahiran baru secara rohani lalu berjaga dan berdoa gitu. Jadi kita tidak mau berdebat tentang aliran-aliran. Iya Om, karena pasti berbeda-beda ya Om ya. Dan juga kalau kita ngebahas tentang pengangkatan atau akhir zaman, pasti ada kaitannya sama pemikiran apa namanya tuh pre-milenialisme, post-milenialisme sama amilenialisme itu ya Om ya. Wah, itu lebih jauh lagi Om pembahasannya ya nanti ya. Kita akan bahas itu lebih dalam itu. Karena itu pembahasannya cukup luas. Nah Om, sebelum dilanjutin nih Om, ini Om katanya ide tentang apa doktrin tentang pengangkatan ini itu disebutnya katanya ini sebetulnya doktrin made in Amerika gitu Om. Karena yang penemunya itu orang Amerika, jadi dibilangnya itu apa tentang pengangkatan ini isunya itu yang di apa didengung-dengungkan itu
Itu jadinya katanya pemahaman made in Amerika gitu. Gimana Om menurut Om? Jadi kita tidak mempertanyakan siapa yang mempopulerkan ajaran pengangkatan itu, tapi Ya. kita harus memeriksa di dalam Alkitab apakah ada dasarnya pengajaran tentang pengangkatan itu. Nah, itu ya. Ternyata kan ada dasarnya di Alkitab ya. Ya. Jadi orang-orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan lahir baru, yang masih ada waktu Tuhan Yesus datang kembali, yaitu yang mereka akan diangkat dan diubahkan. Tetapi sebelumnya itu orang-orang Kristen yang sudah meninggal dunia tapi sudah mengalami keselamatan lahir baru, mereka itu sudah diangkat duluan, gitu. Oh, iya Om. Ya itu makanya jadi harus hati-hati ya Om. Kalau kita menyampaikan juga ya hamba-hamba Tuhan harus hati-hati menyampaikan tentang pengangkatan ini gitu ya Om. Dan juga jemaat atau kita yang nerimanya juga harus hati-hati ya Om. Kalau lagi nerima pengajaran gitu ya Om ya. Jadi menurut Pak Alfa memangnya sekarang ini apa saja macam-macam pendapat itu mengenai pengangkatan itu Iya Om. yang Pak Alfa ketahui. Ya sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya Om. Misalnya peristiwa waktu di Bandung itu ya Om ya. Ada peristiwa dari si Buaya itu ya, pendeta si Buaya yang akhirnya ngajak jemaatnya bunuh diri sama-sama gitu, bareng-bareng karena katanya Tuhan mau datang gitu kan. Terus juga ada lagi yang di Semarang itu Om, yang disebutnya sekte akhir zaman karena dia bilang juga nanti pengangkatan tanggal segini, jam segini, bulan ini gitu Om, tahun ini. Nah, itu kan banyak kayak gitu Om. Itu udah dari dulu ya Om ya, kayak gitu tuh ada terus ya. Dan itu bikin jemaat resah gitu Om. Nah, kalau menurut Om sendiri Om, emangnya bisa ditentuin Om kapan rapture terjadi? Kalau menurut Alkitab kan tidak ada seorang pun yang tahu ya Iya, tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Tapi Tuhan Yesus hanya menyampaikan juga diulang itu ya, berjagalah dan berdoalah. Karena kamu tidak tahu saatnya anak manusia akan tiba. Jadi yang sekarang ini kan Injil dimasukkan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. iya, Jadi ya harus diresponi. Kalau orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan dan lahir baru, ya berusaha untuk bertumbuh secara rohani lalu terlibat dalam pekabaran Injil. Nah, kalau iya, yang orang nunggu-nunggu nanti aja katanya iya. kalau sudah benar-benar Tuhan Yesus sudah mau datang kembali, orang yang begitu biasanya terlambat gitu. Karena mungkin juga udah meninggal duluan dah tuh. Iya, Ya, karena begitu kita mendengarkan Injil tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan tentang kebangkitannya, juga disusul dengan berita Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu orang pendengar itu harus membuat keputusan. iya, Sebelum Tuhan Yesus datang kembali itu segeralah bertobat, mengaku sebagai orang berdosa, lalu terima Tuhan Yesus, lalu mengalami keselamatan kelahiran baru secara rohani, yakin bahwa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib itu menjadi jaminan keselamatan, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu juga menjadi satu contoh bahwa nanti kita juga akan mengalami yang begitu, nah, gitu. iya Om. Pengubahan tubuh yang lama ini Nah, menjadi tubuh yang baru. iya iya Om ya. Jadi nggak bisa ditentuin ya Om ya, kan jelas di dalam Alkitab ya Om. Di Matius 24 ayat 36, 1 Tesalonika 5 ayat 2, itu kan 2 ayat itu aja udah jelas tuh bahwa pengangkatan itu atau akhir zaman sekalipun kiamat nggak ada yang tahu, hanya Allah sendiri yang tahu ya Om. Tapi tanda-tandanya dikasih tahu kan Om sama Paulus, sama Yohanes ya Om. Dikasih tahu ya di kitab Wahyu kan Yohanes ngejelasin tuh Om. Nah, ini jadi pertanyaan nih Om. Kenapa Yohanes memberitahukan tentang keadaan akhir nanti itu dengan jelas gitu dapat wahyu khusus, kalau Paulus secara sekilas-sekilas gitu Om. Kenapa Om ini seperti itu Om? Sebenarnya firman Tuhan itu saling melengkapi gitu. Jadi Oh dari iya, Rasul Yohanes, dari Rasul Paulus, atau dari Rasul yang lain, semua itu saling melengkapi. iya, Baru nanti kita mempelajari kira-kira urut-urutannya bagaimana. Tapi kan kita tidak usah berdebat dengan tafsiran kita.
Yang Ya. penting itu sekarang orang yang belum bertobat secepatnya lah mengambil keputusan untuk bertobat, terima Tuhan Yesus, mengalami keselamatan lahir baru, lalu bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh ya harus juga ambil bagian lah dalam pekabaran Injil begitu. Karena kalau tidak mengambil bagian dalam pekabaran Injil itu berarti orang itu belum mengalami keselamatan lahir baru. Iya ya Om, kalau masih kayak gitu berarti, nah kalau masih ada yang ketakutan Om nih, gara-gara isu-isu hoak lah gitu kita sebut ya Om. Itu gimana Om nih supaya sobat Alpetra tenang Om, nggak panik, nggak takut, bingung. Ya, itu soal ketakutan di dalam hati manusia itu sebenarnya wajar-wajar saja. Itu sebabnya kita tuh harus tekun mempelajari firman Tuhan, lalu firman Tuhan itulah sebagai pegangan. Jadi apakah kita sekarang sudah bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan mengalami keselamatan lahir baru, dan itu dibuktikan di dalam perubahan hidup ya, dari kuasa Roh Kudus, bukan secara keagamaan belaka. Ya, kalau secara keagamaan belaka, ada orang-orang yang kelihatan alim, ya, kelihatan rohani gitu ya. Tapi itu tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah karya Roh Kudus yang mengubahkan orang berdosa menjadi anak-anak Allah, bukan hanya sebutan anak-anak Allah, tapi mengalami perubahan hidup ya. Meskipun tidak sempurna, tapi ada perbedaan. Oh, di dalam hatinya itu ada mengalami satu kedamaian yang baru, ya bukan kedamaian secara keagamaan belaka, tapi kedamaian sukacita karena sudah diselamatkan, gitu ya. Sudah diselamatkan, lalu kita tuh mungkin juga ya sebagian menitikan air mata, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, gitu ya. Nah, itu penting, ya. Kita tuh merasa betapa kasih Yesus itu ya. Lalu juga kita tuh waktu merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, ya kemenangan yang atas maut, itu seperti membangkitkan satu harapan gitu ya. Itu saya masih ingat waktu dulu tuh pertama kali ya, belum ke gereja sebenarnya. Iya. Tuh, tapi saya membaca itu cerita Yesus itu. Jadi waktu cerita kisah Yesus disalibkan saya nangis gitu ya di hati gitu Iya. ya, merasa terharu. Nah, tetapi kemudian waktu membaca Yesus bangkit dari antara orang mati, itu timbul kekaguman. Wah, ini luar biasa. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, ya, luar biasa. Nah, terus kan mengajar lagi tuh 40 hari ya. Jadi bukan seperti dongeng, karena kan 40 hari itu sering ketemu sama murid-muridnya. Ya kadang-kadang makan bersama juga gitu. Nah, pada hari yang ke-40, murid-muridnya dikumpulkan itu, lalu Tuhan Yesus siang-siang hari naik ke sorga itu. Pelan-pelan ya ke atas itu terus ketutup gitu ya. Nah ini kan untuk lukisan yang sederhana ya ke atas gitu. Ya jangan nanti dipikir ke atas kemana gitu ya. Iya. Itu kan secara sederhana untuk semua orang ya. Nah begitu kisahnya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Nah itu satu keistimewaan agama Kristen juga. Selain pertama tentang kematiannya di kayu salib itu ya menjamin pengampunan dosa. Terus kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu menjamin ya hidup yang kekal. Nah kemudian Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat, itu menjamin apa yang Tuhan Yesus katakan, aku pergi akan menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku pergi menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan kembali lagi. Nah itu satu kesatuan gitu. Jadi sekarang orang Kristen itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan. Tetapi jangan menunggu sambil hanya melihat ke atas gitu ya. Tapi harus ambil bagian di dalam pekabaran Injil, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan sambil berjaga, sambil berdoa, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan itu. Ya Om. Om, pertanyaan selanjutnya nih Om. Ini juga yang menggelitik buat saya gitu ya Om. Om, seandainya Tuhan Yesus betulan datang, itu gimana? Dan kalau betulan terjadi gitu Om, datang bulan November misalnya gitu, itu gimana? Kalaupun tidak jadi, itu gimana Om?
Jadi kalau Alkitab kan dengan jelas yang mengatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri ya yang berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun dan anak manusia pun tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Hanya Bapa ya pada hari yang menentukan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan itu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh banyak ajaran. Sekarang ini banyak ajaran yang membingungkan gitu ya. Jadi yang kita pegang itu firman Tuhan yang jelas saja ya. Firman Tuhan yang jelas saja bahwa hari dan waktunya tidak ada yang tahu. Yang penting itu berjaga dan berdoa ya. Lalu kita memeriksa diri sendiri. Pertama, apakah kita pernah bertobat sungguh-sungguh, pernah percaya sungguh-sungguh, menerima Tuhan sungguh-sungguh, mengalami kelahiran baru secara rohani. Lalu sesudah itu apa buktinya kalau kita sudah mengalami keselamatan lahir baru secara rohani? Apakah kita itu mendukung pekabaran Injil, bahkan bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat yang dijanjikan itu. Lalu juga kita kan menjaga hidup suci, maksudnya hidup yang berkenan lah kepada Tuhan ya, bukan berarti kita harus jadi orang sempurna dulu, karena kan nggak ada orang yang sempurna. Tetapi kan kita ada kerinduan menjadi sempurna ya, dalam iman, di dalam kasih, dalam pengharapan, dalam kehidupan yang suci gitu ya. Kita harus menuju ke sana, harus ada kerinduan ya, meskipun tidak ada yang sempurna. Tapi kerinduan itu harus ada, dan perubahan-perubahan itu dilihat oleh orang sekeliling kita gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan kehidupan, orang-orang yang di sekeliling kita melihat kita ini sama aja seperti orang yang tidak percaya gitu ya. Itu ya berarti diragukan ya. Jadi bukan sekedar kita ke gereja ya, bukan sekedar kita aktif dalam pelayanan ya, tetapi itu ada perubahan hidup gitu ya. Jadi pertama sih tentu itu kita langsung bisa mengampuni orang lain. Itu paling penting. Langsung bisa mengampuni orang lain. Terus yang kedua, kita itu seperti terdorong ya untuk ambil bagian dalam pekabaran Injil gitu ya. Nah, sudah itu juga harus ada kerinduan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya, tapi tidak boleh hitung-hitung lah. Tidak boleh menghitung harinya, tanggalnya. Itu jangan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Itu hanya Bapa di surga yang tahu. Om. Itu apakah karena akhir-akhir ini emang zaman udah semakin rusak ya, Om? Jadi orang kayak depresi atau semakin nggak tahan gitu dengan keadaan dunia. Jadi, aduh, kayak halusinasi gitu. Wah, Tuhan Yesus datang nih, besok datangnya gitu ya, Om. Karena udah saking nggak kuatnya mungkin pengen cepat-cepat Tuhan jemput gitu. Ya, itu banyak alasan ya. Alasan yang banyak itu karena penderitaan di dunia ya, terlalu banyak pergumulan yang berat dan sebagainya. Ada juga yang merasa sudah ingin untuk tidak berdosa gitu ya, tapi masih ada dosa kecil lah. Kalau dosa besar sih artinya pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan sih biasanya orang Kristen sudah tidak berani lagi. Ya, tidak, kalau orang Kristen sudah lahir baru secara rohani tidak akan berani melanggar hukum-hukum Tuhan gitu ya. Tapi manusia kan nggak ada yang sempurna gitu ya, ada aja gitu ya yang seperti ya dosa-dosa yang tidak merupakan pelanggaran hukum Tuhan lah gitu ya. Nah jadi orang Kristen itu kalau sudah diselamatkan harus terlibat di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pekabaran Injil gitu. Itu yang penting itu, mendukung pekabaran Injil ya, dan memuridkan orang yang percaya gitu. Iya, Om. Nah, Om, menjelang kedatangan Tuhan Yesus dan menjemput kita ini ya, Om, kan salah satunya kata Om kan pekabaran Injil ya, Om ya. Nah, gimana Om praktisnya kita melakukan pekabaran Injil atau tadi yang Om jelaskan itu, Om? Jadi untuk terlibat dalam pekabaran Injil itu, yang pertama-tama itu adalah bersaksi kepada orang-orang di sekeliling bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, penebus dosa yang menjamin keselamatan ya, juga sudah menyediakan tempat di sorga. Jadi yang paling pertama itu kesaksian kepada orang di sekeliling ya. Nah sesudah itu harus ambil bagian di dalam misi itu dengan mendoakan.
mendoakan misi dan pekabaran Injil. Juga tentu saja mendoakan pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang supaya jangan sampai imannya lemah, dan supaya juga semua hamba Tuhan, semua gembala sidang juga betul-betul mendukung pekabaran Injil gitu ya. Nah, lalu juga jangan lupa untuk apa yang bisa dilakukan mendukung pekerjaan Tuhan itu. Ya biar sedikit tetapi harus mendukung pekabaran Injil atau pekerjaan Tuhan gitu, atau mendoakan orang Kristen yang lemah gitu, itu harus ada. Jadi apakah mendukung pekabaran Injil atau ikut menguatkan orang Kristen yang lemah atau mendoakan orang Kristen yang lemah, itu harus ada gitu. Iya, Om. Nah, itu harus ada ya. Jadi gampang ya, Om. Nah, dengan bersaksi aja gitu kan. Nggak usah harus sekolah teologi juga ya, Om ya. Nggak harus apa ikut nggak ada salahnya sih, Om, kalau ikut pelatihan-pelatihan penginjilan pribadi misalnya ya, Om ya, atau pelatihan-pelatihan di gereja masing-masing yang memberikan pengajaran untuk bagaimana menjangkau jiwa misalnya. Nggak ada salahnya juga ya, Om ya. Karena harus terlibat kata Om. Kalau udah lahir baru, udah diselamatkan harus terlibat dalam amanat agung. Baik Om, yang terakhir nih Om, pertanyaannya, apa Om yang harus kita persiapkan Om menjelang pengangkatan yang akan terjadi entah kapan ya? Kita nggak klaim itu ya Om ya, yang kita diulang nggak tahu ya kapan ya, pengangkatan itu. yang diulang oleh Tuhan Yesus itu berdoalah dan berjagalah. Ya, Ya, itu yang diulang. ya, Tetapi kita tuh juga harus ambil bagian di dalam pekabaran Injil dan misi. ya Om. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah doa-doa yang mendukung? Jangan sampai terlupakan itu. Penting Hmm, itu dukungan doa untuk iya itu. pekabaran Injil dan misi. Lalu juga yang diberikan berkat oleh Tuhan itu jangan lupa, kita minimal ke perpuluhan. Tapi kalau bisa lebih dari perpuluhan itu kita mendukung lah gitu untuk usaha pekabaran Injil misi ya. Nah, tentu saja tidak dipaksakan. Semua itu harus dari gerakan Roh Kudus ya. Jadi kalau orang sudah diselamatkan ya ada gerakan dari Roh Kudus lah. Tapi kalau orang tidak ada gerakan Roh Kudus untuk mendukung pekabaran Injil, berarti dia hanya beragama Kristen, tetapi dia belum mengalami keselamatan lahir baru. Nah, ini penting nih. Dan itu jumlahnya cukup Ya. besar. 50%, 50%. Ah, Gitu. Ya, mengerikan ya. Jadi ternyata gereja di akhir zaman itu 50% hanya beragama Kristen, 50% sudah mengalami keselamatan kelahiran baru. Yang mengalami keselamatan lahir baru itu pasti akan mendukung pekabaran Injil dan misi. Tetapi yang belum mengalami juga banyak yang ikut-ikutan mendukung gitu ya. Lalu menganggapnya ya itu sebagai bekal gitu. Padahal nggak mau bertobat, nggak mau percaya sungguh-sungguh, belum mengalami keselamatan lahir baru. Tapi mereka bilang, biar uangnya dulu katanya ke sorga. Gitu. Jadi mereka tidak bertobat, aduh. tunggu-tunggu tidak percaya Tuhan. Tapi uangnya itu dengan harapan gitu. Itu nanti uang saya itu yang nanti menolong saya katanya. Nah, itu anggapan yang salah. Ya, orangnya dulu ya bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan ini mengalami keselamatan lahir baru, lalu bagaimana menjadi saksi Tuhan ya. Nah, uangnya itu baru mengikuti gitu. Tapi ya kita juga Lucu tidak ya Om. tidak menolak. Ada orang yang tergerak ya karena sudah diberkati Tuhan ya, Iya, lalu memberikan persembahan gitu. Kita kan tidak menanyakan motivasinya. Kamu memberikan persembahan apa motivasimu? iya, Gitu. Kalau dalam khotbah itu boleh ya, boleh. itu secara umum. Bahwa motivasi kita memberikan persembahan itu harus sesuai dengan Alkitab. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jangan menghakimi orang. Kan Iya Om. ada ajaran Tuhan itu kan begitu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi gitu Iya Om. kan. Gitu. Iya Om. Begitu ya Om ya. Jadi Sobat Apetra nggak usah khawatir lagi ya. Tuh udah dijelasin sama Om tuh dengan jelas. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan juga mewakili dari Sobat Apetra. Nah, kita bukan nggak percaya ya Om sama pengangkatan.
kita percaya itu akan terjadi, tapi hari dan waktu dan jamnya dan tanggalnya kita tidak tahu. Gitu. Baik Om, cukup kayaknya sampai di situ aja penjelasan kita tentang pengangkatan atau rapture. Dan Sobat Alpetros, sekali lagi ya, buat yang mau tahu lebih jelas lagi dan lebih banyak lagi, silakan nonton tayangan rapture, pengajaran tentang pengangkatan dari Om Yan. Sobat Alpetra bisa cari di playlist Om Yan di channel kita Alpetra Ministry. Baik Om, terima kasih atas Sahabat Alpetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.